Benar Tuhan, Engkau sumber pengharapan, dan di dalam ada harapan yang pasti, sebab itu kami tenang di dalam Engkau. Hari ini kami tahu bahwa pengharapan yang pasti di dalam Kristus kami miliki, sebab Yesus sudah bangkit, kuasanya dinyatakan. Sebab itu hari ini biar Tuhan berfirman buat kehidupan kami secara pribadi, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini, mereka tahu mereka memiliki Tuhan yang menyertai mereka dan Tuhan yang hidup yang telah mengalahkan segala sesuatu. Berfirmanlah Urapi setiap kepada kami sehingga kami menerima kebenaran firman Tuhan bukan dari sesuatu perkataan manusia tetapi dari kebenaran Tuhan yang tidak akan balik sia-sia akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap mendengar kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Nah, selamat pagi saudara-saudari semua. Terima kasih bahwa Anda terus tetap diam di rumah karena hari-hari ini kita butuh untuk ikut membantu program pemerintah. Bukan karena kita takut Bapak Ibu, ya karena juga satu hal bahwa kita perlu hikmat dan kita pakai tubuh jasmani yang biasa yang perlu juga untuk Anda makan, Anda perlu pelihara. Nah, hari-hari ini kita pelihara, jaga. Ya, bukan hanya kita, tapi orang-orang sekitar kita. Lalu kita punya iman yang membuat kita juga punya keyakinan bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Oke? Nah, sehingga lama-lama, tetapi saya akan langsung aja kepada firman yang hari ini yang Tuhan taruh di tuntunan pimpinan, khususnya untuk jemaat IRM, ya, Restoration Ministry. Judulnya adalah kuasa kebangkitan, diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 33. Jadi gampang, 333, ya. Nah, Anda sudah tahu dari gambaran kira-kira cerita apa, yaitu cerita sudah Yesus bangkit. Ya. Nah, kita lanjut aja ceritanya. Saya nggak bacakan semua karena cukup panjang, sehingga saya hanya sekilas aja. Anda simak aja. Ya, kita mulai dari Lukas. Itu harusnya Lukasnya bukan 19, saudara. Ya, itu Lukasnya harusnya Lukas 24. Oke, kita ignore aja jangan pasalnya ya. Nah, ayatnya betul. Nah, pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, 7 km, 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, saudara, saya baca selanjutnya, Anda kira-kira sudah tahu. Ketika Yesus mati, kemudian beberapa saat kemudian sesudah dia bangkit, ada dua murid, ya, yang dikatakan satunya adalah Kleopas, satu lagi tidak disebut namanya, dan mereka berjalan ke Emmaus kira-kira 7 mil jaraknya dari Yerusalem. Itu 11 km selesai. 11 km lumayan jauh, ya. Kalau Anda pikirkan kalau jalan kaki, mereka jalan kaki, ya. Itu kira-kira berapa? 3 sampai 4 jam. Oke? Ya. Kalau kita anggap kecepatan manusia itu berjalan 1 jam, ya 1 jam kira-kira 3 kilo, maka Anda 11 mil, 11 kilo, ya sekitar gitu, 4 jam kira-kira. Oke? Nah, jadi bukan suatu perjalanan yang pendek. Kemudian mereka ngobrol berdua, ya. Lalu yang terjadi kemudian adalah saat itu tiba-tiba Yesus hadir sama mereka, ya. Tetapi mereka tidak ngerti bahwa itu Yesus, berbuat disembunyikan, dikatakan firman Tuhan, ya. Nah, dikatakan di sini kemudian tiba-tiba Yesus datang kepada mereka, dikatakan, apakah yang kamu percakapan sementara kamu berjalan? Ingat, ini Yesus yang sudah bangkit, ya. Maka mereka berhenti dengan muka yang muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kembali, Bapak Ibu, adik-adik semua, ya, saya sering katakan bahwa saya lebih tertarik kepada hubungan. Ya, cara mengupas firman, saya lebih tertarik untuk mengupas dari sisi hubungan, bukan sekedar teologi semata-mata. Ya, nah jadi kita melihat kalau hubungan Anda kadang-kadang satu kata itu bisa Anda bisa berbicara banyak. Oke? Ya, nah ini dia. Saya melihat banyak sekali masalah di manusia hari-hari ini. Mereka bermuka muram. Muram itu sebabnya macam-macam. Ya, saat-saat ini mungkin saat Anda ada di rumah sedang bermuram. Anda dalam kondisi yang tidak nyaman dengan segala
harus stay di rumah. Mungkin ada muram. Bukan hanya itu, ada muram juga kalau melihat kantong Anda. Ya, wow, ini bagaimana ini? Ya, saya nggak tahu bagaimana apa yang Anda muramkan. Tetapi ada beberapa hal yang bikin kita muram. Ya, saya melihat ada dua hal. Nah, kita lihat di sini, ya, mereka muram. Biasanya orang muram adalah karena apa yang orang lain berbuat kepada dia. Sehingga saya melihat begini, mereka melihat engkau yang satu-satunya nggak tahu apa yang terjadi. Kita sering sekali berbicara, kamu nggak tahu siapa yang terjadi sama saya, kamu nggak tahu siapa yang dialami oleh saya, kamu nggak tahu siapa yang orang lain berbuat sama saya. Dan akhirnya kita muram. Muram adalah karena kita merasa kita sendirian. Muram adalah karena kita merasa kita korban. Kita nggak punya orang lain yang mengerti. Itu biasanya yang menyebabkan kita muram. Ya, oke, kita lanjut aja sambil berjalan. Saya sambil jelaskan yang perlu dijelaskan. Lalu katanya, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ya, Bapak Ibu, ini lucu, aneh. Saya pernah suatu ketika, saya alami sendiri begini. Ya, suatu ketika saya naik kendaraan umum sama teman baik saya. Waktu saya masih muda. Saya sering iseng, Bapak Ibu. Isengnya bukan iseng jahat ya. Isengnya itu ya iseng anak-anak biasa, iseng anak-anak muda ya. Saya naik kendaraan umum sama teman baik saya berdua. Tiba-tiba ada orang bule naik juga. Nah, saya iseng duduk di depan saya. Saya mulai komentar tentang baju dia, saya komentarin gitu ya. Teman saya orang yang baik gitu. Dia tahu saya, jangan begitu, tapi saya karena iseng, saya ngomongin terus. Bapak Ibu, tiba-tiba orang bule ini ngomong Indonesia ke seorang sebelahnya. Langsung kita merah mukanya. Ya, kenapa? Karena dia tahu apa yang saya ngomongin. Saya sedang make joke, dia sedang make fun gitu sama dia gitu. Ya. Nah, ini seperti kayak begitu. Lalu yang terjadi ya, teman saya langsung tarik saya turun dari bus, dari bus karena malu. Ya. Nah, ini juga mereka bicara tentang Yesus kepada Yesus sendiri. Ya. Tapi untungnya mereka nggak tahu. Untungnya mereka nggak naik bus ya. Kalau naik bus sudah turun kayak saya. Oke, itu hanya sekedar selingan ya. Nah, lalu kita lanjut aja di pasal 21 dikatakan, padahal kami dua guru mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur, Ibu ya, dan mereka mengatakan bahwa tidak menemukan mayatnya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan, kenapa mereka muram? Kenapa orang muram? Orang muram pertama tadi karena mereka pikir tidak tahu, kamu tidak tahu apa yang terjadi sama saya. Kamu tidak tahu apa yang saya alami, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Yang kedua yang membuat orang muram adalah mereka katakan pengharapan mereka tidak digenapi. Pengharapan mereka hilang. Hari-hari ini banyak orang yang mengharapkan sesuatu tetapi nggak dapat. Mereka muram. Muram bukan secara muka tetapi di hati. Dan inilah kedua orang ini yang berjalan ke Emmaus sedang alami. Mereka sedang bersusah hati karena mereka merasa nggak ada orang yang mengerti mereka. Mereka merasa apa yang dialami mereka ketidakadilan. Lalu mereka melihat apa yang mereka harapkan musnah. Karena Yesus sudah mati 3 hari. Mereka bilang seperti itu kira-kira. Ya. Nah, inilah yang menurut saya kedua hal yang menyebabkan hati kita merasa resah, tidak tentram, muram. Ya. Lalu dikatakan, ya, mereka mengatakan mereka ketemu mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka ada malaikat-malaikat dan menyatakan bahwa Yesus hidup, gitu ya. Lalu kemudian dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka nggak lihat Yesus. Mereka katakan bahwa malaikatnya bilang Yesus nggak ada, udah bangkit. Mereka melihat kubur kosong, tapi mereka nggak lihat Yesus. Inilah manusia mau melihat, baru mereka percaya. Ya. Lalu apa kata Yesus? Dikatakan
katakan Yesus ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Bapak Ibu, Yesus kasih respon pada mereka. Kenapa mereka muram, terus mereka mengalami hal-hal yang gak enak. Lalu Yesus mulai berkata, perkataan yang pertama Yesus katakan, engkau adalah orang-orang yang lamban hati. Bapak Ibu, orang yang lamban, saya yakin, lamban gerakannya pelan. Lamban artinya tidak cepat respon. Kenapa orang bisa lamban? Orang lamban menurut saya adalah pertama karena dia adalah distraction, teralih perhatiannya. Banyak dari kita tidak segera mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Banyak dari kita tidak segera tahu bahwa Tuhan sedang memperlihatkan kuasa kepada kita, karena kita terlalu banyak punya perhatian yang teralih ke tempat lain. Kita mulai beralih kepada hal-hal yang datang dari dunia. Kita mulai teralih dengan berita-berita yang mengatakan sudah makin susah, nggak mungkin, mustahil. Kita mulai teralih dengan mengatakan penyakit ini tersulit. Akhirnya pikiran kita teralih. Dan dengan kata lain, ketika pikiran kita teralih daripada Yesus, maka hati kita pun menjadi teralih, terhambat. Jadi lamban itu bukannya bicara kamu gak percaya. Lamban bicara tentang kamu teralih kepada hal yang lain. Kamu gak fokus. Dan lamban juga, kenapa orang bisa lamban? Ketika orang bergerak lamban, adalah satu karena dia teralih perhatiannya. Kedua adalah karena dia memikul yang terlalu banyak. Kalau Anda berjalan tanpa Anda membawa sesuatu, Anda bisa jalan cepat. Tetapi ketika Anda berjalan dengan memikul beban 20 kilo, saya percaya Anda nggak bisa cepat. Anda akan terhambat. Jadi kedua adalah kenapa lamban adalah karena Anda overloaded. Anda memikul beban yang berlebihan. Banyak sekali dari kita, dia selalu memegang kendali segala sesuatu sehingga akhirnya beban dia terlalu banyak. Dia mau melihat orang-orang itu semuanya seperti dia. Akhirnya dia memikul beban karena dia harus menuntun orang, mengontrol orang segala sesuatu. Dan ketika dia mengontrol manusia tidak bisa. Akhirnya lama-lama dia stres sendiri. Ataupun dia mau mikir yang berlebihan. Bukan bagian dia, mesti bagian Tuhan untuk mengubah hati orang. Tetapi dia terus pikul. Saya lakukan. Bukan bagian kita mau lakukan. Itu namanya overloaded, saudara-saudari. Bukan bagian kita untuk melayani seseorang, tapi kita mau paksakan. Saudara-saudari, pelayanan bukan karena kekuatan kita. Dalam 2 Korintus 4 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Artinya bukan oleh kekuatan kita. Pelayanan bukan kekuatan kita. Pelayanan adalah kemurahan Tuhan. Artinya jangan ambil sesuatu yang bukan bagian Anda. Banyak dari kita hari-hari ini Tuhan pakai luar biasa, tetapi karena dia mau memikul pelayanan yang lain, akhirnya dia nggak melihat kuasa Tuhan, terhambat. Amin. Bukan sekedar pelayanan, dimanapun juga. Jangan Anda menjadi orang perfeksionis misalnya. Orang perfeksionis akhirnya adalah dia harus memikul segala sesuatu harus menurut kehendak dia, menurut cara dia. Akhirnya dia pikul beban yang lebih besar. Amin. Nah, saudara, sambil kita lalui, sambil kita juga koreksi pada diri kita. Karena firman ini seperti cermin, sehingga Anda akan melihat, apa sesungguhnya kembali kepada Anda. Ya. Tapi puji Tuhan bukannya untuk menghakimi, tetapi Tuhan memberikan jawaban yang jelas. Ya. Lalu kemudian dikatakan Tuhan menjelaskan kepada mereka semua tenaga tulis. Ya. Sambil jalan Tuhan jelasin kepada mereka semua. Ya. Lalu kemudian mereka sudah mendekati tempat di mana mereka harus berjalan, yaitu Emmaus. Ya. Tetapi mereka, kemudian Yesus berbuat seolah-olah dia mau terus, dia nggak mau mampir. Nah, yang kemudian dikatakan tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Yesus mau. Ya, ketika masuk, waktu ia duduk dan makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan disinilah mulai suatu hal yang besar terjadi, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini suatu hal terjadi, sesuatu yang besar. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Kata mereka, seorang yang lain. Ya. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan?
ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka jalan lagi 11 kilo. Mereka udah jalan jauh-jauh ke Emmaus. Lalu mereka balik lagi ke Yerusalem. 11 kilo lagi, 7 mil lagi, saudara-saudara. Ya, waduh, luar biasa. Dan di situ mereka mendapatkan ke-11 murid itu sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Amin. Bapak Ibu, inilah hal-hal yang terjadi ketika Anda bertemu dengan kuasa kebangkitan. Ketika Anda menemukan kuasa kebangkitan, Yesus yang bangkit. Karena ketika mereka saat ini ketika mereka mengatakan hati mereka berkobar-kobar, lalu mereka balik ke Yerusalem, mereka sudah mengetahui, mereka sudah melihat Yesus, mereka sudah bertemu dengan kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu, ketika kita menemukan kuasa kebangkitan, maka yang terjadi adalah dua hal. Dan itu simpel, Anda harus ingat. Yang terjadi adalah hati Anda akan berkobar-kobar, Anda akan penuh dengan semangat, Anda akan penuh dengan harapan. Anda tidak akan menjadi orang-orang yang tadinya muram sampai sekarang menjadi orang yang bersemangat, orang yang bersukacita, orang yang punya suatu ketenangan, orang yang punya suatu semangat yang tidak terkalahkan. Dan kemudian bukan hanya Anda punya semangat, Anda mulai bertindak. Jadi ketika mereka melihat kuasa kebangkitan, the resurrection power, Yesus yang bangkit itu, maka yang terjadi adalah mereka mulai bersukacita. Mereka nggak hilang harapan, lalu nggak berhenti dari situ. Mereka mulai melangkah. Ketika mereka bangun, mereka bangkit, mereka mulai berjalan ke Yerusalem. Atau mereka duduk makan, mereka bangkit, bangun langsung ke Yerusalem. Itu bicara saudara-saudari. Orang-orang yang mengenal kuasa kebangkitan, mereka bersukacita, langsung mereka juga memiliki tindakan. Tindakan adalah hasil, bukan syarat daripada kita bertemu, berkenal, dan berhubungan dengan kuasa kebangkitan itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, ya, Anda boleh ikut jawab. Ya, pertanyaannya, saya mau tanya Anda, kapan mereka mengenal Yesus? Saat kapan mereka mengenal Yesus? Ketika mereka jalan, diterangin tentang Alkitab, diterangin tentang kitab suci, ya, kitab para nabi, kitab Mazmur, Rasul-Rasul, ya, mereka tidak tahu itu Yesus. Iya kan? Kapan mereka mengenal Yesus? Ketika Yesus memecah roti dan membagikan kepada mereka. Saya mau kasih tunjuk Anda begini, ya. Ketika mereka duduk, Yesus memecah roti, lalu membagikan kepada mereka. Yang mereka lihat apa, saudara? Ketika Yesus membagikan roti, saya punya tujuan kenapa saya pakai tangan panjang, saudara. Ya, saya anggap zaman dulu, zaman Yesus, ya mereka selalu pakai tangan panjang karena di sepanjang kulit Anda harus melindungi kulit Anda. Ketika Yesus mengasih roti, saudara, saya begini, saya kasih roti, ya, kira-kira kayak gini. Anda ngelihat di sini ada merah, saya pakai tanda aja, ya kira-kira kayak begitu. Mereka melihat, ya, luka, paku, bekas disalib Yesus. Di situ mereka kenal. Mereka kenal di situ. Ini bicara apa sih? Mereka bukan kenal ketika Yesus membelah roti, dan ketika roti itu diberikan pada mereka, karena mereka melihat itu. Ini bicara apa? Bapak Ibu, ketika mereka berjalan diterangin segala sesuatu, mereka nggak kenal Yesus, tetapi ketika mereka melihat luka daripada Yesus, mereka kenal. Kenapa? Karena luka inilah yang menghubungkan mereka dengan pribadi Yesus. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa hubunganlah yang membuat kita mengenal dari kuasa kebangkitan itu. Ketika Anda mau pelajari tentang kuasa kebangkitan, hanya Anda sekedar pelajari, Anda nggak akan bisa melihatnya. Tetapi ketika Anda mulai terhubung dengan Tuhan Yesus, Anda mulai terhubung dengan Dia, maka Anda akan melihat kuasa kebangkitan itu. Karena Yesus ketika memperlihatkan paku, lubang bekas paku ini berbicara tentang Dia memperlihatkan, kamu tahu apa yang terjadi, kamu telah ikutin aku selama ini, kamu ada saat itu bersama aku, kamu tahu. Ini Yesus katakan, kamu terhubung sama saya. Itulah yang membuat kita melihat kuasa kebangkitan. Ya, ketika mereka melihat luka karena si salibnya Yesus, saudara-saudara. Ya, dengan kata saya mau katakan bahwa kuasa kebangkitan Yesus tidak terjadi
Ketika Anda hanya sekedar baca firman, ketika Anda hanya sekedar datang ke gereja, ketika Anda hanya sekedar berdoa, tetapi ketika Anda mulai terhubung dengan Tuhan Yesus, sebab Anda tahu ketika Yesus memecah roti, dia bicara komunion, bicara perjamuan kudus bicara union, fellowship dengan Tuhan. Sehingga saya mau katakan, yang membuat kita melihat kuasa kebangkitan adalah ketika punya fellowship, terhubung dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita terhubung? Bukankah saya orang Kristen? Bukan karena orang Kristen Anda terhubung dengan Tuhan Yesus. Dan kalau Anda mau melihat kuasa kebangkitan ini adalah kuasa yang mendatangkan damai, sejahtera, sukacita, dan kuasa mujizat, saudara-saudari. Kuasa firman Tuhan yang terjadi. Inilah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan inilah yang membuat orang-orang melihat bahwa mujizat terjadi di Paulus, di Petrus, di setiap orang percaya. Bukan hanya mereka, setiap orang percaya. Tetapi kita nggak akan melihat kalau kita hanya sekedar ke gereja, sekedar membaca firman, sekedar hanya berdoa. Kita harus terhubung. Maksudnya apa terhubung? Terhubung artinya apa, Ibu? Fellowship, union. Ketika Anda menerima roti, menerima perjamuan kudus, ini bicara tentang kesatuan. Artinya Anda 24 jam bersatu dengan Tuhan. Sehingga ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda mengalami sesuatu, Anda terhubung dengan Tuhan. Anda melihat Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, Engkau juga merasakan bagaimana saya harus bertindak. Tuhan, Engkau tahu bahwa pergumulanku adalah pergumulanku juga. Aku tahu itu pergumulanku juga, Tuhan. Sehingga aku tenang aja. Itu namanya terhubung. Itu namanya fellowship, saudara. Bukan hanya sekedar hari Minggu Anda datang, Anda berdoa, Anda kelihatan seperti orang rohani. Enggak. Belum tentu, jangan melihat apa yang di luar. Belum tentu ketika Anda melihat orang yang datang ke gereja, berarti orang itu sudah terhubung. Dia sudah percaya, iya. Tetapi terhubung, bicara tentang terhubung dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah percaya, dia sudah ikut mati bersama Yesus. Diselamatkan, iya. Tetapi untuk mengalami kuasa kebangkitan, karena firman Tuhan katakan, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus ada di dalam kamu. Artinya kuasa kebangkitan ini yang mengalahkan maut, kuasa yang di atas segala-galanya, harus menjadi bagian kita dan ada di dalam kita. Ketika dia ada dalam kita, Bapak Ibu, dia nggak langsung bisa digunakan. Anda harus menjadi bagian, Anda harus terhubung dengan itu. Ketika Anda mati, mau nggak mau, bukan kuasa dalam Anda berarti bersama. Anda diselamatkan mati bersama Tuhan Yesus. Itu Anda sudah diselamatkan, orang percaya. Tapi untuk orang percaya menerima kuasa kebangkitan, Anda harus terhubung dengan kuasa di dalam itu. Kuasa kebangkitan saya katakan ini. Oke? Nah, kita lihat, saudara Bapak Ibu, ya. Kita ngelihat. Selama ini mereka katakan, mereka mendengar berita, mereka waktu mereka bilang, tadi kita melihat di ayat ini, ayat 23 dan 24, ya. Mereka bilang, ketika mereka sedang bingung, sedang muram hati, lalu mereka katakan, Yesus mati, Yesus orang nabi yang mereka Islam yang ikutin, lalu ada berita bahwa Yesus hidup, malaikat yang ngomong, lalu teman kami, sorry, mereka nggak punya hubungan langsung selama ini. Dua orang ini selama ini punya hubungan langsung. Mereka hanya dengar dari orang, mereka hanya dengar beritanya, mereka dengar hanya dari kata orang. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudari. Sebab itu Anda dan saya harus bukan dengar dari kata orang. Anda harus mulai hidup dengan belajar. Setiap hari kita nggak bisa perlu jadi orang yang hebat. Kita nggak perlu jadi orang seperti, hamba Tuhan tahu segalanya. Nggak perlu. Ya, hamba Tuhan itu nggak tahu segalanya. Ya, kita yang penting adalah setiap hari, Senin sampai Senin lagi, kehidupan kita nggak pernah lepas dari Tuhan Yesus. Amin. Itulah terhubung. Nah, saudara, saya mau tanya lagi. Tadi, kapan mereka melihat Tuhan Yesus? Ketika Yesus memberikan roti itu. Lalu yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menjumpai mereka? Ya benar, di jalan Emmaus. Bukan itu, saudara, yang saya katakan. Ya, Yesus menjumpai mereka adalah ketika mereka sedang berjalan, mereka sedang muram hati, mereka sedang bingung, mereka sedang sedih. Bapak Ibu, ya, Yesus selalu, Anda harus sadar, Yesus selalu menjumpai kita tepat di mana kita berada. Bukannya di gereja, tetapi di tengah kehidupan yang realitas. Ini
adalah orang yang realitas. Mereka aturan di Yerusalem sedang putus asa, sedang kecewa, lalu berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan dalam putus asa, tetapi disitulah kan mereka putus asa. Yesus menemukan mereka di situ. Yesus menjumpai mereka di situ. Bapak Ibu, Yesus bukan agama. Agama Anda diperlukan, Anda dipenuhi dengan syarat, tetapi Yesus menginginkan Anda menjadi apa adanya saja. Dia mencintai Thomas Didymus. Thomas yang mengatakan, kalau sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang yang aku akan percaya. Dia tetap datang kepada Thomas di tengah ketidakpercayaan. Dia nggak suruh Thomas percaya dulu. Dia datang kepada Thomas di tengah kebingungan Thomas itu. Yesus pun sama, menemui dua orang ini tepat di mana mereka mempunyai masalah. Amin. Tuhan nggak menunjukkan kemuliaannya ketika Anda ada nggak menunjukkan kemuliaan di tempat-tempat yang wah, nggak di atas gunung, tetapi Dia menunjukkan kemuliaannya di tengah masalah Anda. Inilah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan bukan ada di tempat yang mewah, bukan hanya ada di gereja-gereja, bukan hanya ada ketika Anda duduk diam berdoa. Benar, Anda ke gereja, Anda berdoa, tapi Anda harus tahu kuasa kebangkitan yang terhubung dengan Anda adalah tepat di mana Anda merasa lemah, tepat di mana Anda merasa situasi sudah di luar kontrol Anda. Disitulah Yesus menjumpai Anda. Disitulah kuasa kebangkitan datang kepada Anda. Dan saudara, berapa jauh Dia mau jalan bersama Anda? Ketika dua orang ini jalan, lalu kemudian dua orang ini Yesus seperti mau lewat, tapi dua orang paksa. Mereka insist, enggak, tunggu, datang masuk aja. Ya, Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Bahwa kadang-kadang, Bapak Ibu, kita merasa Tuhan kok nggak ada. Bukan Tuhan nggak ada, Tuhan nggak bertindak, kita nggak melihat. Iya, mungkin, iya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Tuhan ada hadir, Dia selalu hadir di tengah keadaan kita, masalah kita. Tetapi sejauh mana Anda mau Dia hadir, itu tergantung sejauh mana Anda mau undang. Sejauh mana Anda mau menginginkan Dia, Bapak Ibu. Ya? Apakah Anda hanya sekedar ketika, kalau misalkan saya bayangkan ketika ada orang berjalan di sepanjang perjalanan, orang yang baik, kemudian kita sampai tempatnya, terima kasih ya, nanti kapan-kapan mampir. Kita hanya superficial, hanya kelihatan baik di depan. Banyak orang-orang percaya seperti kayak begitu. Kelihatannya baik di gereja, puji Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan, jangan putus asa. Tetapi kemudian sudah itu, dia sendiri yang setengah mati, dia sendiri yang kecewa kadang-kadang sama Tuhan. Tuhan kemana kau? Bapak Ibu, kita harus jangan superficial, jangan hanya sekedar pura-pura, jangan hanya sekedar mau biasa-biasa. Insist artinya desak, artinya benar-benar sungguh-sungguh menginginkan. Ayo Tuhan, saya mau. Dan ketika mereka mau, dua orang ini kemudian mengundang Yesus, dan mereka pun mengajak Dia duduk makan, pun berbicara bicara keintiman. Kita harus mau intim dengan Tuhan, bukan biasa-biasa aja. Anda harus mulai percaya bahwa tujuan Tuhan mau bangkit adalah Dia mau intim dengan kita. Tetapi intim itu adalah keputusan dua pribadi. Dari Tuhan sangat mau, sisanya adalah kita. Apakah kita mau atau tidak? Bapak Ibu, hubungan bahwa kuasa kebangkitan adalah masalah pribadi, bukan bersama berkumpul. Ketika Tuhan, Bapak Ibu, ketika Anda mau membuka diri untuk mau lebih intim dari Tuhan, akhirnya sama seperti dua orang ini, mereka dapat kewahyuan, Tuhan sungguh bangkit. Tuhan sungguh bangkit. Mereka dapat kuasa. Aturan mereka lelah, aturan mereka nggak hilang semangat, tetapi kemudian terjadi adalah mereka bersuka cita, mereka semangat berkobar-kobar, lalu mereka penuh dengan kekuatan yang baru, kuasa yang adikodrati, kekuatan yang adikodrati. Bapak Ibu, dia balik ke Yerusalem. Amin. Mereka dapat kewahyuan yang baru tentang Tuhan. Dan inilah bahwa kuasa kebangkitan terjadi karena hubungan pribadi. Anda melihat sendiri Bapak Ibu, ketika Maria, Petrus, Kleopas, orang yang tadi, dan Thomas menemui Yesus yang bangkit, selalu Yesus bukan datang untuk sekelompok orang, tapi pribadi, tempat pribadi. Petrus menemukan kuasa kebangkitan ketika di Danau Tiberias. Yesus menjumpai dia secara pribadi dan bertanya, Yesus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Lalu kemudian Petrus tetap dipercayakan oleh Yesus mengembalakan domba-dombanya. Itulah kuasa kebangkitan yang menghubungi Yesus dengan murid-murid secara pribadi. Demikian juga Thomas, dia sampai dengan pribadi. Dan orang-orang yang
firman Tuhan, jangan menjadi tugas kelompok. Harus menjadi keputusan Anda sendiri, karena Anda mau terhubung dengan Tuhan. Hanya karena tugas kelompok, Anda gak dapat sesuatu yang lebih intim dari dia. Jadi karena itu kerinduan untuk hubungan pribadi. Jangan karena suami Anda paksa, istri Anda paksa, orang tua Anda paksa, anak Anda paksa. Harus dari sendiri, Bapak Ibu. Maka Anda akan mengalami damai sejahtera. Please, ketika Yesus menampakkan diri sesudah dia bangkit, kata pertama selalu damai sejahtera. Shalom. Damai sejahtera bersama. Lalu yang terjadi hasilnya adalah mereka dipenuhi dengan sukacita. Lalu yang terjadi sesudah itu adalah, Anda mungkin yang melihat, tapi terjadi sesudah itu adalah kuasa firman dinyatakan, Bapak Ibu. Kuasa firman dinyatakan. Nah, ini Anda lihat sendiri. Dalam Yohanes 20 sama juga sesudah Yesus mati dan bangkit, dia menyatakan dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu itu dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 20b dan sampai 21 dikatakan, pada waktu itu Yesus berdiri di tengah-tengah mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid sedang berkumpul, sedang ketakutan. Tapi Yesus katakan, damai sejahtera beserta kamu, bagi kamu. Dan sudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya, lambungnya, tanda-tanda kasih salib, Bapak Ibu. Dan murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Kenapa? Mereka mendapat damai sejahtera. Kenapa mereka dapat damai sejahtera? Karena mereka melihat Yesus yang hidup hadir buat mereka. Mereka melihat ada kuasa yang melampaui dari segala kuasa yang selama ini mereka bilang itu adalah terminal. Artinya ketika orang mati itu gak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang ada Yesus yang bangkit, artinya ada kuasa yang di atas segala-galanya. Dan kuasa itu berpihak pada mereka, berpihak pada kita. Dan kedua, ketika Yesus menunjukkan tangan yang berlubang paku, kakinya, lambungnya, itu bicara. Yesus mengatakan, kamu sudah dibayar, kamu sudah ditebus, sehingga kamu sekarang terhubung, karena kamu milikku sendiri. Kamu terhubung sempurna. Inilah yang membuat kita punya damai. Damai sejahtera bukan karena perasaan. Damai sejahtera karena Anda tahu bahwa kuasa yang tidak terbatas itu sekarang ada di pihak Anda. Dan Anda terhubung dengan dia sempurna. Dia selalu ada buat kita karena kita milik dia. Inilah yang membuat damai sejahtera. Lalu apa yang membuat kita bersukacita? Muridnya bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Kenapa? Mereka melihat Tuhan. Mereka bersukacita karena ketika mereka melihat Tuhan, mereka tahu, saudara-saudari, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4, nanti ada baca sendiri dari tempat-tempat lain yang lain. Oleh karena persekutuan dengan Tuhan, itulah membuat sukacita kita melimpah. Jadi Anda melihat sendiri, murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kenapa? Karena ketika mereka melihat Tuhan, mereka tahu bukan sekali aja mereka akan lihat. Mereka akan lihat terus karena dia sudah bangkit. Artinya mereka akan terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudari, sukacita bukan karena keadaan. Sukacita bukan karena Anda punya uang. Anda karena Anda bisa menikmati hidup sana sini, bisa pergi jalan-jalan. Sukacita yang gak bisa direbut dari dunia. Anda ngelihat sendiri. Sukacita Anda kalau Anda berdasarkan uang, berdasarkan Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa pesta-pesta, Anda bisa ke mall. Sekarang direbut, iya nggak? Sekarang siapa yang mau jalan-jalan? Siapa yang bisa ke mall? Uang pun juga nggak gampang sekarang. Tapi sukacita karena memiliki hubungan dengan Tuhan yang hidup, nggak akan bisa diambil. Dan itulah sukacita dari Tuhan, itu akan menjadi kekuatan kita. Amin. Ya. Dan Anda tadi saya katakan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah di mana kuasa yang mendatangkan damai sejahtera, kuasa yang memberikan sukacita, dan kuasa yang menjadikan firman Tuhan pasti terjadi, Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus adalah menggenapi apa yang tertulis di firman Tuhan dan apa yang dikatakannya. Anda tahu Yesus sebelum dia mati, dia sudah katakan pada muridnya dia akan mati lalu dia akan bangkit. Lalu seperti ada yang tertulis, dia selalu katakan itu. Dia bicara dan dia refer, dia hubungkan dengan firman yang sudah tertulis. Dua hal yang berbeda. Satu yang tertulis, satu dia katakan. Bapak Ibu, ini bicara apa? Ketika Anda melihat Yesus yang bangkit, ini bicara firman gak akan gagal. Firman tidak akan gagal. Firman Tuhan katakan, apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi di muka bumi segera sempurna. Amin. Tuhan gak pernah gagal.
Dalam Yesaya 55 dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi kamu mengerjakan apa yang kuperintahkan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi jangan sangat sekedar memperingati saja. Anda harus hidup dengan Yesus yang bangkit. Dia ada, dia bangkit, dia ada bersama kita senantiasa. Amin. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, jalani hidup hari-hari ini bersama Yesus yang bangkit. Anda harus memiliki persekutuan pribadi dengan Dia, terhubung secara pribadi dengan Dia. Mari saya undang untuk kita berdoa bersama. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan Yesus Kristus. Kami bersyukur Yesus bangkit, karena dengan itu menunjukkan tidak ada kuasa yang sanggup untuk menahan Dia. Tidak ada kuasa yang sanggup mengalahkan Dia. Sehingga apapun masalah kami hari ini, apapun kebutuhan kami hari ini, Tuhan pasti sanggup untuk mencukupi dan menyediakan. Tuhan sanggup melindungi kami dari serangan apapun juga. Karena kuasa yang tak terbatas ini ada pada Yesus yang bangkit dan Dia bersama kami. Mungkin iblis datang, seringkali datang kepada kami dan dia mengasih unjuk kepada kami, berusaha mengalihkan pikiran kami dan melihat bahwa kami terpaku pada masalah, kami terpaku pada keterikatan, kami terpaku pada kuasa kegelapan, kami terpaku pada dosa, kami terpaku pada penyakit, kami terpaku pada kutuk. Iblis memberikan pikiran-pikiran ini. Kamu hidup dalam kutuk, kamu hidup dalam penyakit yang susah disembuhkan, kamu hidup dalam kuasa kegelapan. Tapi hari ini, ketika Yesus menunjukkan tangan yang berlubang paku, kaki yang berlubang paku, lambung yang berlubang paku, tidak ada lagi paku di situ, hanya bekas paku. Kenapa? Karena paku itu tidak bisa lagi menahan Yesus. Dan demikian juga hidup kami. Kami tidak bisa lagi terpaku. Kami tidak bisa lagi dipaku oleh pikiran-pikiran yang menyatakan masalah tidak bisa diselesaikan, penyakit tidak bisa disembuhkan, kuasa gelap tidak bisa dilepaskan. Bapa, kami percaya kuasa yang sama membangkitkan Yesus ada pada kami, sehingga hidup kami pun hari ini dan seterusnya berjalan bersama Yesus yang bangkit. Kuasa kebangkitan itu ada pada kami, sehingga kami tidak akan terikat. Kami dipulihkan, dimerdekakan, disembuhkan, disehatkan, dicukupi. Inilah kuasa kebangkitan, inilah kuasa firman, sehingga kami penuh dengan damai sejahtera. Apapun keadaan sekeliling kami tahu Dia yang telah menang atas segalanya. Dia ada di pihak kami dan kami milik Dia, Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau selalu ada bersama kami. Engkau mau berhubungan dengan kami. Itulah yang membuat kami sukacita. Tuntun kami Roh Kudus, sehingga kami mulai diubahkan bahwa sukacita bukan perasaan, sukacita bicara tentang kami melihat Yesus terhubung, kami berjalan bersama Dia. Sehingga kami tahu pada akhirnya firman Tuhan tak pernah gagal. Bila dulu Yesus menyembuhkan kami, kutuk sudah dihancurkan, dikalahkan, tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Anak cucu kami akan hidup perkasa di muka bumi. Tidak ada satu senjata pun di tempat bisa mencelakakan kami. Tidak ada tuduhan yang bisa dibuktikan bahwa kami salah, sebab kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga menunjukkan dan akan memperlihatkan firman Tuhan yang dan